informasi yang saya punya ya, yang tahu informasi itu hanya saya, 2 teman yang lain, jurnalis, pernah mempertanyakan mengenai rekam medisnya almarhumah Mirna. Ini benar. Berarti banyak juga nggak sih fakta-fakta yang belum terungkap baik itu di sidang maupun di Netflix? Oh banyak. Di Netflix aslinya 2 jam lebih kalau saya diwawancara. Jadi satu narsum 2 jam lebih, berarti banyak banget. Jadinya bisa jadi series ada tuh. Bu Dewi yang ketemu di salah satu podcast, terus dibilang dia setengah hari malah pertanyaannya. Itu psikolog ya? Ya, psikolog. Apa pertanyaan yang mungkin belum muncul di Netflix? Soal apakah saya pernah, atau kami jurnalis pernah mempertanyakan mengenai rekam medisnya almarhumah Mirna. Ini menarik nih. Itu nggak ada soalnya di sidang ya? Nggak ada di sidang dan juga nggak dibahas sama sekali ya di Netflix. Mungkin tim produksi Netflix nggak nemu gitu ya. Tapi ada pertanyaan buat saya, apakah saya sampai mengejar itu? Terus saya bilang bahwa waktu itu penugasan saya di tim Jessica gitu ya, nggak mungkin keluar apalagi break dari sidang gitu ya. Seingat saya sekali saya liburan ke Jogja itu selama sidang bulan itu ya? 3 bulan. 3 bulan. Itu mengenai rekam medis almarhumah Mirna untuk membuka opsi bahwa apakah ada penyebab kematian yang lain. Nah, itu harus dikasih konteks tuh Kak. Kenapa medical record itu sangat penting nih untuk kasus ini? Karena kan gini, cause of death di putusan gitu kan. Kenapa Jessica bersalah? Karena secara sah dan meyakinkan bahwa Mirna itu meninggal karena cyanida dan diduga karena ada tempus ya, berapa 33 menitan lah ya. Tempus adalah waktu ya. 33 anak hukum. 33 menitan ada di gelas itu gitu ya, gelas yang kopinya berisi kopi, terus kopinya secara sah dan meyakinkan menurut hakim ya. Menurut hakim itu diminum sama almarhumah Mirna dan itu menyebabkan meninggalnya. Jadi cause of death-nya adalah cyanida. Kopi mengandung cyanida gitu ya. Ada cyanida, betul. Nah, kan perlu dibuka opsi menurut tim produksinya Netflix ketika nanya ke saya, apakah pernah ada opsi atau pembahasan di persidangan mengenai rekam medis almarhumah Mirna. Terus bilang, oh tidak ada, saya tidak ingat ada pembahasan itu. Terus kamu sendiri atau teman-teman jurnalis lain di Indonesia pernah nggak membahas mengenai atau coba untuk bertanya mengenai rekam medis almarhumah Mirna? Terus wah itu there is a very good point ya, tidak pernah kami bahas dan mungkin akan menghadirkan sesuatu yang baru kalau misalnya kita tahu gitu ya. Toh kalau ada 2 probabilitas lagi ya, kalau memang baik-baik saja secara medis kan berarti dibuka besar juga peluangnya meninggal karena cyanida. Tapi kalau misalnya dia punya penyakit-penyakit lain yang mungkin ya kan bisa dibuktikan secara medis bahwa itu jadi penyebab kematian, kan berarti membuka opsi bahwa itu natural Jessica. Cause of death. Sebenarnya pernah dibahas kan ya oleh Bang Oto, dipertanyakan. Iya, ada GERD atau enggak gitu ya. Tapi untuk membahas bahwa membuka rekam medis di buka sidang itu enggak. Padahal bisa sih. Padahal ada satu ahli kan, satu ahli yang kemudian membawa itu, ada kemungkinan dia yang ngomong kan, ada Dr. Jaya itulah secara natural. Dr. Jaya itulah ya paling menurut saya sih di antara semua kami para narasumber Dr. Jaya ya, dan itulah sidang di 32 kali sidang itu dia sidang paling panjang. Oh ya. Baru selesai jam 2 dan hanya dia sendiri. 2 subuh ya? Jam 2 subuh. Dari jam 10 pagi. Jadi jam 2 subuh terus tapi itu bukan nggak landai gitu loh. Disertai perdebatan, disertai bentak-bentakan ke dia gitu ya. Sampai Bang Oto itu untuk pertama kali saya lihat Bang Oto marah sekali sampai dia bilang, "Hormati saksi saya." Itu berdebat panjang dan sengit sama jaksa sih, karena menurut saya itu adalah pernyataan yang luar biasa banget, kontroversial banget dengan dia bilang bahwa jadi menurut Anda Mirna meninggal karena apa? Bukan cyanida. Dia bilang begitu kan, teriak tuh semua, udah kayak lapangan sepak bola, ada yang teriak, ada yang tepuk tangan dan lain-lain. Hakim juga yang biasanya ruang sidang harus tertib ya, itu hakim udah nggak bisa apa-apa, angkat tangan. Karena itu mengubah semuanya dong kalau benar-benar bukan karena cyanida. Tapi kan seperti Bang Oto bilang, pernyataan Dr. Jaya itu tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan amar putusan hakim gitu. Selain itu juga yang heboh CCTV ya, pas pembahasan CCTV bahkan nama lo disebut ketika sidang. Iya. Jurnalis Christian Grich. Itu jam 1 selesai. Satu sidang itu. Satu dini hari. Karena itu bukti CCTV. Terus Bang Oto dan tim itu sudah meminta bukti itu ke para jaksa, tapi sampai hari ahli digital forensik mereka mau dihadirin, Kuber Jessica ya,
mau dihadirin itu nggak dapat. Makanya Bang Oto bilang, Christian boleh bantu nggak, toh punya rekaman kan teman-teman jurnalis dan semua TV pasti punya rekaman, karena kan kita harus tayangin secara lengkap ya. Oh ya udah, oke, saya minta ke kantor, terus diizinkan akhirnya gitu ya, diizinkan ya saya kasih. Dan itu kan lumrah sekali bagi kita yang jurnalis, ketika ada yang minta kopi tayang, narasumber minta kopi tayang dan lain-lain, kan kita biasanya ya dalam konteks untuk menjaga hubungan baik, dan saya pikir tidak masalah. Saya jurnalis yang jelas identitasnya perusahaan pers yang mana dan lain-lain, itu juga kemudian dipermasalahkan menjelang tengah malam oleh jaksa ketika itu, bahwa ini diperoleh secara melawan hukum gitu ya. Sampai Bang Oto bilang, ini ada, kan saya duduk paling depan ya, ini ada jurnalisnya jelas, ada perusahaan persnya jelas, saya dari mana saya salah saya mendapatkan bukti CCTV ini secara melawan hukum. Itulah heboh, sampai saya diminta berdiri sama Bang Oto, Pris silakan berdiri gitu. Dan jam 1 pagi ya, sampai ada senior dari kantor tuh, Pris kamu kenapa, gue tuh udah mau tidur, terus denger nama lo di sidang dipanggil, waduh ini Christian nggak lagi live report kan, tapi dia cuma sebut sama Bang, silakan Christian berdiri gitu lah. Dia banyak fakta-fakta yang tadi belum terungkap, itu kalau diungkap emang sebahaya apa sih Kak? Yang mana ini, yang mana? Fakta-fakta lain, kan pasti ada tahu juga ya soal fakta-fakta, misalnya celana yang hilang, yang akhirnya dipertanyakan nih keberadaan dari pembantunya Jessica. Nah itu pembantunya Jessica itu jadi pertanyaan ya. Pembantunya Jessica tidak pernah hadir di persidangan, tapi sempat dibacakan berita acara pemeriksaan dia sih. Soal bahwa poinnya sebenarnya sederhana banget. Poinnya adalah kenapa dibuang? Dia diminta buang celana Jessica yang robek gitu ya. Dan saya sempat tanyakan tuh langsung ke Jessica dan juga Tante Imelda Wongso gitu ya. Bersesuaian lah jawaban mereka gitu ya. Kata Jessica, robeknya tuh di bagian yang nggak bisa lagi dijahit gitu loh. Kalau dijahitan kayak gini kan bisa tuh dijahit lagi kan. Di bagian yang tidak karena bisa gendutan ya katanya. Karena secara fisik juga kita bisa lihat ya, Jessica waktu awal-awal yang masih reka adegan di Olivier gitu ya. Terus penyelidikan gendut banget kan, ya kan agak ini gitu. Berisi. Terus nggak boleh body shaming. Body shaming. Dan sekarang udah lebih bukan sekarang, saat sidang tuh udah kurus banget. Sekarang juga lebih ramping ya kayaknya. Nggak tahu ya, saya lihat di Netflix doang ya. Gue juga lihat di Netflix. Lebih ramping dari aslinya ya. Jadi Kak, ini kan banyak banget spekulasi juga soal fakta-fakta lain yang mungkin melibatkan banyak pihak-pihak lain yang katanya berbahaya kali dibuka. Bener nggak sih? Itu rumor ya, itu rumor. Jadi perlu ditegaskan bahwa semua rumor yang mewarnai proses penyelidikan sampai di persidangan pun, ini siapalah pelakunya sebenarnya adalah ini lah, itu nggak pernah terbukti di persidangan. Di persidangan loh ya. Jadi tidak pernah ada investigasi, tidak ada pernah proses hukum untuk membuktikan itu benar apa enggak gitu. Jadi sampai sekarang itu masih menjadi rumor. Termasuk orang-orang yang mungkin terlibat di balik kasus ini. Termasuk itu kan, itu yang menjadi sekadar rumor aja kan. Apakah dapat info A1-nya atau off the record-nya gitu? Apa? Kapis. Saya? Ada. Ada. Tapi kan rahasianya ada ya. Ada kode etik kita. Ya. Ketika kita berani menyatakan itu dan melansir itu menjadi sebuah berita, berarti kita sudah harus punya bukti-bukti, ya kan? Bukti-bukti primer, sekunder, ya kan? Dan izin ya dari narasumber. Dan izin dari narasumber termasuk untuk bisa melansir itu gitu ya. Kalau kamu di TV berarti kamu menaikkan itulah. Tapi kan sampai saat ini kami nggak punya. Jadi di baratnya nih butuh 5 pendukung nih. Saya hanya punya 1 dan 2 gitu ya. 3 lainnya tuh enggak. Jadi ada banyak perhitungan kita untuk nggak menceritakan di banyak tempat, termasuk podcast seperti ini, juga termasuk bahkan di Netflix itu nggak disampaikan. Bang Oto juga pasti punya, atau semua narasumber yang lain juga pasti punya. Bang Oto sebut di Netflix kan? Apa itu? Ada yang bisa saya buka di Netflix ya? Karena kan dalam beberapa kesempatan karena saya intens bersama mereka ya, kami juga turut membahas itu ya. Tapi lagi-lagi mungkin Bang Oto dari kacamata hukum sebagai seorang pengacara yang tahu persis bahwa butuh bukti untuk ketika mengatakan A, itu butuh. Jangan sampai pencemaran nama baik ya. Saya juga sebagai jurnalis, ketika saya punya praduga bahwa A ini adalah ini, maka saya butuh membuktikan itu, dan sampai saat ini saya tidak bisa membuktikan, ya lebih baik di penasaran ya. Orang-orang tertentu ya berarti ya. Yang tahu, kalau yang informasi saya punya ya, yang tahu informasi itu hanya saya, 2 teman yang lain, udah bertiga aja. 2 teman jurnalis lain. 2 teman jurnalis lain.
yang ikut. Jadi kan kalau liputan itu apa yang dilihat di layar itu cuma sebagian kecil dari proses liputan kita yang mungkin banyak ngulik-ngulik di sisi lain yang nggak bisa diceritain ya. Kita cerita di balik layar aja kalau gitu. Sekarang kita bicara soal jurnalistiknya, Kak. Iya. Gimana caranya lo untuk menjaga hubungan sama Jessica, pihak kuasa hukumnya sebagai narasumber, tapi di satu sisi juga harus menjaga jarak sebagai seorang jurnalis? Membangun hubungan interpersonal sama narasumber itu tuh jadi hal yang nggak terelakkan ya. Jangankan yang kayak Jessica yang benar-benar tertutup atau tim pengacara yang benar-benar kecewa dengan pemberitaan berbagai media gitu ya. Sama narasumber mau dijadikan narasumber untuk datang ke studio aja kan sebenarnya itu disertai dengan proses kita pernah datang ke acara pribadi dia yang ngasih kehajatan atau mau sekadar mengucapkan selamat ulang tahun ketika dia ulang tahun dan lain-lain. Ini kan persoalan strategi kita untuk menjaga hubungan baik kan. Jadi ketika secara mendalam menghabiskan waktu bersama mereka, kita tetap harus menjaga kekritisan itu dengan saya tetap memanfaatkan untuk tanya-tanya kok gitu. Jadi ketika di rutan juga saya tanya, kok kamu mindahin ini sih di meja itu kamu mindahin paperback sih? Oh iya karena bosan, lebih dari setengah jam nunggu, udah datang lebih dulu, terus dia jelaskan ya bahwa karena dia diantar sama papanya dia datang lebih dulu kan banyak yang berdua, kamu kenapa datang lebih dulu sih? Atau misalnya nanya banyak soal Jessica ke tante gitu. Jadi maksud saya bagi kita yang mungkin agak sulit menjelaskan pada masyarakat yang mungkin nggak terlalu dekat dengan pekerjaan kita aja nih datang sama narasumber mewawancarai politisi sama mewawancarai orang awam itu beda banget. Kita harus mengubah bahasa kita, mengubah ton suara kita gitu ya. Tapi apakah kita jadi berubah gitu posisi kita? Enggak juga kan. Kita tetap dalam posisi yang tengah gitu ya, tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan tidak dengan kritis. Itu kan nggak perlu harus nunjuk-nunjuk, saya doang nggak perlu harus nunjuk-nunjuk juga ke Jessica kan. Tapi misalnya kayak sebagai orang yang kenal satu sama lain itu, apalagi yang sepantaran gitu, saya tetap bertanya banyak, makanya saya tahu beberapa hal ya misalnya tentang dia dan juga tentang tante. Jadi menurut saya kedekatan personal sejauh ini tidak mengikis kekritisan saya sih. Bisa tanya ke politisi-politisi yang saat break bisa sangat bestie gitu ya, gimana, tapi pas udah layarnya udah muncul saya tetap kasih pertanyaan yang menukik. Bahkan ada politisi sekjen sebuah partai gitu ya, tapi sekarang udah nggak sekjen, udah ganti. Lalu saya lagi on air, orangnya nelfon, dan saya angkat setelah break tuh saya angkat ya, iya bang, ya jangan gitulah pertanyaannya gitu. Jadi karena saya memang dekat sekali sama beliau gitu, dekat sekali dalam arti bahwa di luar dari tugas di layar kayak gini pun saya tetap ngopi bareng untuk dapatkan background story dan lain-lain. Bagi kita jurnalis, dan perlu digarisbawahi, jurnalis yang gak hanya pulang dan pergi kantor gitu hitung argo, sangat mengerti apa yang saya lakukan. Kalau ada orang yang ragu berarti dia nggak ngerti pekerjaan kita. Itu aja. Terus harus ada empatinya ya. Ini waktu putusan vonis Jessica, sebenarnya mamahnya Jessica tuh ada di samping Kak Fris, bener nggak? Betul. Tapi Kak Fris memilih untuk nggak live report. Itu kenapa? Karena itu bisa super eksklusif. Karena saat putusan vonis pasti kita nyari orang tuanya dari terdakwa kan. Kenapa milih untuk nggak live report saat itu? Kemanusiaan ya. Jadi setelah bubaran vonis gitu ya, Jessica udah dibawa ke rutan, terus kami kumpul di salah satu restoran di Jakarta Utara. Mamanya nangis senangis-nangisnya gitu ya, sampai bilang, wah kalau Jas bebas mungkin bisa seperti kamu ya, mengejar banyak hal di hidup ini gitu ya. Tapi dia nangis banget. Sebenarnya saya bisa ambil, kalau mau ini ya, mau benar-benar eksklusif aja, saya bisa ambil handphone terus saya rekam aja nangis itu kami jadi sebuah meluk di sini, benar-benar meluk banget gitu ya. Itu persoalan kemanusiaan ya, karena kan kacamata kita sebagai jurnalis itu kan banyak ya, kebenaran ya kan, kepentingan publik, kemanusiaan ya nggak sih. Ada saat kita tuh diminta untuk milih satu di antara semuanya, dan makanya daripada saya memilih untuk sekadar untuk dapat eksklusif gitu ya, di saat vonis sidang Jessica, saya rasa sudah terlalu banyak eksklusif di beberapa proses sebelumnya gitu ya. Jadi akan terlalu berlebihan dan tidak punya hati saya kalau misalnya masih orang tua gitu ya, orang tua Jessica. Terlepas kamu mau percaya Jessica itu salah atau enggak, tapi ada orang tuanya juga yang sangat berasa sakit
ketika anaknya dihujat sedemikian rupa gitu, udah dijudge sebelum putusan, jauh sebelum putusan, tentu ini jadi sebuah kesedihan luar biasa. Jadi disitulah saya memilih untuk saya nggak ambil berita sama sekali, saya hanya benar-benar mendengarkan Tante Imelda Wongso, dan sudah kami bubar, udah selesai. Gitu. Saya tidak tanpa bawa berita pulang dalam bentuk visual terutama, karena kita jurnalis televisi ya. Oke, terima kasih Kak Pri. Oke, thank you ya. Sukses terus.